Halo, selamat datang kembali di channel Fokusin Bola. Seperti biasa hari ini gue mau ngasih tahu tentang berita bola terupdate di hari ini. Tapi sebelum kita mulai, untuk sobat Fokuser yang belum subscribe bisa tekan tombol merah di bawah ya. Dan jangan lupa juga nih untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola dong tentunya. Oke, langsung aja kita ke berita pertama di segmen Beritain Bola. Di berita pertama, Real Madrid sekarang mungkin harus menunggu hingga jendela transfer Januari untuk melakukan pendekatan lain untuk striker Kylian Mbappe. Meskipun ada pembicaraan positif dengan Paris Saint-Germain mengenai kepindahan ke depan. Real dan PSG mengadakan pembicaraan progresif pada hari Kamis setelah tawaran kedua mereka sebesar 145,6 juta pound sterling atau 170 juta euro. Tetapi Sky Sport News telah diberitahu bahwa kesepakatan belum tercapai. Mbappe telah mengatakan kepada PSG yang menolak tawaran pembukaan Real sebesar 137 juta pound sterling pada hari Rabu, itu adalah mimpinya untuk bermain untuk tim Spanyol. Menurut sumber Sky Sport News di Prancis, Real Madrid mulai merasa bahwa mungkin lebih baik untuk menunggu hingga Januari karena PSG tidak praktis dalam negosiasi mereka. Real Madrid dapat menandatangani perjanjian prakontrak dengan Mbappe pada 1 Januari 2022 dan dia dapat pindah ke sana dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Selanjutnya, Juventus tidak berencana untuk memboyong Pierre-Emerick Aubameyang menurut Fabrizio Romano. Itu karena mereka telah mengikat kesepakatan untuk menandatangani Moise Kean dari Everton dengan status pinjaman sebagai pengganti Cristiano Ronaldo. Dan tim Serie A sekarang akan fokus untuk memperpanjang kontrak Paulo Dybala saat ini daripada bergerak untuk kapten Arsenal. Aubameyang pun juga dikabarkan sudah mengumumkan bahwa ia ingin bertahan dan membantu Arsenal. Mikel Arteta yakin Aubameyang sudah balik ke performa aslinya dan siap bersaing untuk menjadi top striker Premier League. Selanjutnya, Crystal Palace telah menyelesaikan penandatanganan Will Hughes dalam kesepakatan senilai sekitar 6 juta pound sterling. Kesepakatan dengan Watford untuk mantan pemain internasional Inggris U21 bisa naik mendekati 10 juta pound sterling dengan potensi tambahan. Hughes kini menjadi rekrutan ke-6 Palace musim panas ini. Hughes memulai karirnya di Derby County, melakukan debut profesionalnya pada 2011. Dia membuat 187 penampilan untuk tim Midlands sebelum pindah ke Vicarage Road pada 2017. Gelandang ini telah tampil 118 kali untuk Watford, termasuk 30 penampilan musim lalu saat mereka menempati posisi kedua di Championship dan mendapatkan promosi kembali ke Liga Primer pada saat pertama kali diminta. Selanjutnya, Wolves hampir menyelesaikan kesepakatan untuk mengontrak menyerang RB Leipzig Hwang Hee-chan. Pemain internasional Korea Selatan akan bergabung dengan pinjaman awal dengan opsi untuk membeli lebih dari 12,8 juta pound sterling. Hwang dijadwalkan terbang ke Birmingham malam ini dan menjalani pemeriksaan medis besok pagi setelah rincian akhir telah disortir. Pemain berusia 25 tahun itu telah mencetak 3 gol dalam 29 penampilan untuk Leipzig sejak pindah dari klub saudaranya RB Salzburg, di mana ia mencetak 45 dalam 126. Selanjutnya, kepindahan Moise Kean ke Juventus adalah kesepakatan yang sudah selesai, menurut Fabrizio Romano. Striker itu akan berada di Turin dalam 24 jam ke depan untuk tes medis setelah menyetujui persyaratan pribadi. Kesepakatan awal adalah untuk pinjaman dengan kewajiban untuk membeli dan nilai total kepindahan akan menjadi sekitar 17 juta pound sterling. Kean yang akan berusia 22 tahun pada bulan Februari pasti memiliki 2 tahun yang penting bersama Everton sejak pindah ke Merseyside pada musim panas 2019. Dia tiba dengan harapan tinggi tetapi jarang tampil selama musim pertamanya bersama Everton. Kean kemudian menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman dengan Paris Saint-Germain, tetapi kembali ke Paris tidak pernah menjadi jaminan karena kesepakatannya benar-benar pinjaman kering untuk kampanye 2020-2021. Dia memiliki musim yang solid dan PSG mencetak 13 gol dalam 26 pertandingan liga di tim yang memiliki serangan bertabur bintang. Selanjutnya, bos Tottenham Nuno Espirito Santo tetap bungkam tentang masa depan Hugo Lloris. Penjaga gawang Spurs menjadi pemegang rekor penampilan Liga Premier Club sepanjang masa ketika ia memainkan pertandingan ke-300 di Wolves pekan lalu dan tampil mengesankan dalam kemenangan 1-0. Pemain internasional Prancis tersebut akan habis kontraknya musim panas mendatang dan saat ini tidak ada kabar tentang kesepakatan baru. Nuno tidak mau membahas masalah itu saat didesak. Dia berkata bahwa saya pikir apa yang dicapai Hugo sangat besar, bermain 300 pertandingan untuk sebuah klub. Ini menunjukkan banyak dedikasi dan loyalitas dan kerja keras. Inilah yang kami harapkan dan dari kita semua, kerja keras dan tidak terkecuali Hugo. Dia bermain fantastis dan dia harus terus melaju. Siap dari kita harus terus maju dan berkembang. Selanjutnya, Leicester City berada di posisi terdepan untuk mengamankan kesepakatan untuk penyerang Ajax David Neres, tetapi sebelum membuat penawaran resmi. Itu menurut Ajax Showtime, yang mengatakan Leicester adalah kandidat yang paling serius untuk mengamankan kepindahan pemain Brazil itu. Mereka mengatakan bahwa rumor baru-baru ini tentang kemungkinan pindah ke Lyon belum berubah menjadi sesuatu yang serius, dan sekarang Leicester tampaknya ingin menghentikan itu. The Fox dilaporkan melihat Neres sebagai penguatan yang diinginkan untuk pasukan mereka dan menunjukkan minat konkret untuk membuat langkah terjadi.
Selanjutnya pengejaran Chelsea untuk bintang Atletico Madrid Salnigas telah runtuh hanya dalam beberapa hari sebelum akhir jendela transfer menurut laporan. Gelandang asal Spanyol itu dinilai enggan pindah ke Stamford Bridge karena Thomas Tuchel tak bisa menjamin waktu bermain. Menurut 90 Minutes, Chelsea hampir menyetujui kesepakatan dengan Atletico sebelum pemain berusia 26 tahun itu menolak The Blues. Saul dikatakan menginginkan jaminan atas waktu bermainnya dengan Tuchel yang sudah memiliki beberapa gelandang top yang tersedia untuknya. N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Ruben Loftus-Cheek, Trevoh Chalobah dan Ethan Ampadu termasuk di antara mereka yang berjuang untuk perang center midfielder. Selanjutnya Ahmad Diallo akan meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman untuk musim ini. Setelah kedatangan Cristiano Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer telah mengonfirmasi. Laporan pekan lalu menyarankan Atlanta ingin membawa remaja itu kembali untuk sementara. Dan Sheffield United juga muncul sebagai kandidat kejutan untuk tanda tangannya. Tetapi Solskjaer menolak untuk mengonfirmasi lokasi sampai kesepakatan telah dicap. Berbicara mengenai perjalanan timnya ke Wolves pada hari Minggu, pelatih asal Norwegia itu mengatakan kepada MU TV, "Ya, saya lakukan, berharap dia pergi dengan status pinjaman. Itu tidak 100% ditandatangani, tetapi kami sudah setuju. Saya belum harus mengatakan tim mana itu, tapi kami telah menemukan tempat yang membuat Ahmad merasa senang dan kami merasa senang." Selanjutnya, Demi Abraham mengatakan ambisinya di Roma disamai oleh manajer Jose Mourinho, tetapi mengatakan pelatih asal Portugal itu bukan satu-satunya faktor di belakangnya pindah ke tim Italia dari Chelsea. Abraham mengatakan tentang bos barunya, "Dia adalah dampak besar pada mengapa saya di sini, tetapi naik saya biasa menonton Roma, jadi saya sudah tahu tentang Roma untuk waktu yang lama. Rudiger telah memberitahu saya tidak begitu banyak hal baik tentang Roma, dan jelas Jose manajer dia sangat sukses. Dia sangat ambisius dan sangat bersemangat. Saya juga sama, sangat menyenangkan memiliki seorang yang berkaliber tinggi menjadi manajer tim yang hebat." Di berita terakhir, legenda Liverpool Graeme Souness meragukan dampak Cristiano Ronaldo di Manchester United untuk kedua kalinya. Dia mengatakan kepada Talksport, setiap tim yang sukses memiliki pemain di mana semua orang bekerja untuk mendapatkan bola kembali. Tim-tim top tidak memiliki penumpang dan jika Anda mengambil Ronaldo saat ini, dia tidak akan memberi Anda kesulitan. Aku punya keraguan tentang itu. Juventus membawanya untuk memenangkan Liga Champions, tapi dia tidak akan menjadi perbedaan di pertandingan besar. Dia akan mencetak gol, dia akan karena dia punya otak dan dia sangat atletis sepanjang karirnya. Tetapi dalam pertandingan yang lebih besar melawan bek tengah yang lebih baik, bayangkan menempatkannya melawan Virgil van Dijk. Wah, licik juga ya Madrid nunggu Mbappe gratis di bulan Januari. Tapi kira-kira kalau sampai Januari, Madrid bisa ditikung klub lain gak ya? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komen ya tentang beritain bola hari ini. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe ke channel Fokusin Bola ya. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu berita terupdate mengenai dunia bola. Gue Mr. Fokusin, pamit undur diri dulu, stay safe and bye-bye.